Oke, materi tekanan hidrostatis. Nah, di sini adalah tekanan hidrostatis pada bidang miring. Dimisalkan di sini ada bidang miring dengan kemiringan 45 derajat dan juga terdapat sebuah pintu air dengan engsel di atas. Nah, kemudian di sini juga diketahui tinggi dari bidang penahan air ini yang ada yaitu seperti 0,5 meter, 3 meter, dan 0,5 meter. Sedangkan untuk panjang dan lebar pintu adalah 1,5 hingga 1 meter. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara untuk mencari gaya yang digunakan untuk membuka pintu air ini, yaitu adalah gaya F yang berada di bawah pintu air. Nah, sebelum kita mulai menghitung, kita harus paham dengan diagram tekanan hidrostatis. Nah, bagaimana itu? Untuk bidang ini, kita bisa gunakan seperti ini. Kita copy dulu gambarnya. Nah, tekanan hidrostatis itu selalu dimulai dari ujung air atau permukaan air, yaitu di sini. Nah, pada bidang tegak, tekanan hidrostatis yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini adalah diagram dari tekanan hidrostatis. Nah, lalu untuk bidang miring bagaimana? Ini saya hapus dulu. Nah, untuk bidang miring ini yang dimana permukaan airnya lebih ke atas, maka ini bisa kita teruskan bidang miring ini hingga mencapai permukaan air. Jadi begini, kita tambahkan. Kemudian pada ujung ini kita buat garis berbentuk siku atau perpendik dari bidang miring ini. Karena ini diagram sketsa, maka ini bebas ukurannya berapa karena akan dihitung nanti. Nah, untuk diagram tekanan hidrostatis yang terjadi adalah seperti ini. Mana air ini mendorong dinding secara tegak lurus. Nah, ini saya ganti warna biar agak kelihatan. Nah, lalu berapakah? Nah, karena di sini yang kita cari adalah besar gaya yang digunakan untuk membuka pintu, maka fokus utama kita adalah gaya tekanan hidrostatis yang terjadi hanya pada pintu ini. Nah, berarti di sini dapat kita buat seperti ini. Oh ya, sebelumnya garis-garis ini itu menunjukkan tekanan hidrostatis yang terjadi pada dinding, termasuk untuk garis yang paling ujung ini. Nah, berapa besar gaya tekanan atau berapa besar tekanan, bukan gaya tekanan ya, berapa besar tekanan yang terjadi pada dinding ini, yaitu adalah luas dari diagram ini. Kemudian untuk bagian alas ini sendiri, bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, mana tekanan itu disimbolkan dengan P, P P sama dengan gamma kali H, atau kalau di awal itu biasanya dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali ketinggian, atau dapat ditulis seperti ini. Rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, di mana ketinggian ini adalah dihitung
dari permukaan air hingga ujung tekanan yang terjadi. Maka untuk Rho kali G bisa disingkat dengan simbol gamma. Simbol order bisa kita singkat dengan simbol gamma. Nah, gamma kali H. H-nya adalah dari sini hingga sini. Maka ketika kita membahas untuk pintu, maka tekanan yang bisa kita hitung yaitu adalah pada garis ini. Pada garis di ujung pintu hingga di bawah pintu. Nah, maka tekanan total yang mendorong pintu adalah luasan dari bangun trapesium ini. Nah, ini saya berikan. Nah, tekanan yang terjadi pada pintu ini atau gaya yang terjadi adalah luasan dari bangun trapesium ini. Nah, agar lebih memudahkan, maka kita bisa bagi dua dengan seperti ini, yaitu adalah bangun persegi dan bangun segitiga. Di mana bangun persegi untuk titik berat tekanannya ada di tengah-tengah. Maka kita bisa cari dengan membaginya di tengah seperti ini. Kemudian kita berikan simbol gaya atau arah gaya menuju ke dinding dengan warna biru misalkan dengan panjang atau jarak ini adalah 1/2 atau 0,5. Ya, 0,5 dikali dengan panjang pintu, di mana panjang pintu adalah 1,5 meter. Kemudian, ini kita ganti saja 1/2. 1/2 panjang P pintu. Panjang itu bisa disimbolkan dengan H. H pintu, oke. Nah, kemudian untuk bangun segitiga juga sama, kita cari titik beratnya dengan garis seperti ini. Di mana untuk segitiga, kalau terhitung dari engsel itu adalah 2/3 dari H pintu atau ketinggian pintu air ini. Dua per 3. Nah, untuk simbol sendiri, karena ini adalah gaya, luas dari tekanan atau diagram tekanan ini menghasilkan gaya, maka simbolnya kita ganti F. Nah, ini juga kita ganti F. Ini F1 dan ini F2. Nah, jadi setelah ini kita perlu mencari luas dari trapesium ini. Nah, bagaimana untuk mencari luas dari trapesium ini? Pertama, untuk kita bisa ambil bangun kotak ini terlebih dahulu. Atau kita copy dulu gambarnya. Dan kita bisa hapus hal-hal yang sudah nggak kita perlukan seperti ini. Nah, untuk bangun kotak ini, kotak. Nah, ini kotak. Maka luasannya adalah panjang kali lebar, di mana panjang atau bangun atas ini adalah tekanan hidrostatis yang terjadi pada titik ini. Nah,
Jika pada titik ini adalah menggunakan ketinggian full, maka pada titik ini ketinggian yang digunakan adalah hingga titik sini saja. P, nah katakanlah untuk ketinggian dari permukaan air hingga titik pertama itu disebut H1. H1. Maka untuk P1 merupakan gamma kali H1. Variabel gamma itu tetap karena variabel gamma ini isinya adalah massa jenis dikali gravitasi, di mana untuk satu luasan air ini massa jenis dan gravitasinya selalu sama. Nah, P1 sama dengan gamma kali H1 itu adalah pada bagian ini itu adalah panjang dari ini, otomatis panjang dari ini juga sama. Nah, kemudian bagaimana cara mencari H1? Karena ini adalah bidang miring, maka kita bisa menghitung ketinggian dari, katakanlah ini adalah H aksen. H aksen terlebih dahulu, kita hitung ketinggian dari H aksen ini terlebih dahulu. Kemudian misalkan di sini kita punya ketinggian hingga ini, karena di sini kita juga perlu untuk mencari P2 atau tekanan yang terjadi. Nah, pada titik di bawah ini, garis ini, P2 atau gamma kali H2. Nah, karena ini tuh tekanannya full, maka garisnya ini sebenarnya sampai sini. Kita kasih ganti warna lain aja ya, magenta misalkan. Magenta untuk P2, biru untuk P1. Oke. Nah, ini kita misalkan ini adalah H2. Nah, dari sini kita bisa rumuskan menggunakan Excel. Kita buka Excel-nya. Nah, di sini arah gaya yang saya gambar di Excel harusnya mirip. Di mana di sini ada diagram, kemudian di sini ada P1, di sini ada P2, ada F1 dan ada F2. Nah, sebelum kita menghitung di Excel, alangkah baiknya harus kita data terlebih dahulu. Berapa sih lebar pintunya? Karena sesuai di soal, lebar pintu adalah 1 meter. Kemudian tinggi pintu adalah 1,5 meter. Dan gamma ditentukan yaitu 1 ton per meter persegi. Untuk alfa menggunakan 45 derajat. Nah, di sini untuk perhitungan H aksen, itu kita bisa menggunakan sin. Atau dimana bila kita punya segitiga, seperti ini, dengan sudut ada di sini, ya, karena sudutnya di sini itu berseberangan itu sama, maka untuk mencari ketinggian ini, kita bisa menggunakan sin 45. Nah, di mana ini itu A, kita menggunakan Pythagoras standar, di mana sin 45 derajat itu sama dengan depan atau A dibagi dengan miring atau C. Dan C ini sudah diketahui, yaitu panjang pintu ini atau 1,5 warna merah ini. Nah, ini 1,5 meter dan A masih dicari, sehingga untuk mencari A itu bisa kita kalikan sin 45 dengan C. C kali sin 45. Nah, maka di sini kita bisa tulis tinggi pintu atau C dikali dengan sin alfa. Alfanya 45 derajat. Dan di sini menghasilkan ketinggian yaitu 1,06 meter. Nah, berarti H aksen itu 1,06 meter.
Oke, untuk selanjutnya berarti kita perlu untuk memastikan berapa ukuran H1, berapa ukuran H2. Nah, untuk ukuran H2 sendiri yaitu adalah setengah meter ditambah dengan 3 meter, atau ini setengah meter ditambah dengan 3 meter, maka ketinggiannya adalah 3,5 meter. Kemudian untuk H1 merupakan H2 dikurangi dengan ini. Nah, dikurangi dengan H aksen. H aksen tadi itu kan tinggi pintu kali sin alfa, atau ini H sih. H pintu kali sin alfa. Maka H1 sama dengan H2 dikurangi dalam kurung H pintu kali sin alfa. Dimana ini bisa kita langsung kurangkan saja, yaitu 3,5 dikurangi dengan 1,06. 3,5 dikurangi dengan 1,06. Maka hasilnya adalah 2,44 meter. Nah, setelah dapat H1 dan H2, maka kita bisa mencari untuk P1 atau panjang garis atas ini dan P2 atau panjang garis warna ungu ini. Di mana P1 adalah gamma kali H1, yaitu gammanya adalah 1, dikali dengan H1-nya adalah 2,44. Maka hasilnya sama, 2,44 ton per meter. Karena satuan ini adalah T per meter kubik, per meter persegi, dikalikan dengan meter. Maka meter perseginya ini hilang 1. Jadi ton per meter. Sama untuk P2 juga sama, gamma kali H2, dengan H2 adalah 3,5 meter atau setinggi ini. Setelah kita tahu, maka kita bisa cari untuk berapa sih F1 dan berapa sih F2 yang ada. Kita kasih warna biru atau hijau aja deh, hijau. Nah, biar warna-warni. Oke, untuk F1 maka yang kita perlukan adalah luasan dari persegi ini. Dimana untuk luasan persegi kita tahu bahwa luas persegi adalah panjang kali lebar, dimana panjangnya bisa kita pakai untuk P1 dan lebarnya bisa kita pakai untuk yang tinggi pintu. Kita posisikan dulu ini. Nah, panjangnya P1 ini adalah H pintu. Mana H pintu? Saya berikan tulisan aja kalau itu. H pintu. P1 kali H pintu. Ya, di sini kita bisa lihat F1 sama dengan P1 dikali H pintu. Di mana untuk P1 dapat diuraikan menjadi gamma kali H1. Gamma kali H1 ini adalah P1. Nah, untuk P1 diuraikan menjadi gamma kali H1 dan H pintu tetap menjadi H pintu. Maka kita bisa kalikan antara P1 yaitu 2,44 ton per meter dikalikan dengan H pintu. Oh maaf, ini satuannya ton per meter volume dan ini satuannya adalah, nah ini satuannya adalah ton per meter 2. Nah, seperti ini. Nah, ya, yang betul seperti ini. Gamma itu ton per meter volume dan P1 itu ton per meter 2. Nah, di sini karena P1 ton per meter 2 dikali dengan H pintu, mana? Nah, H pintunya adalah meter, maka di sini hasilnya adalah 3,66 dengan satuan ton per meter. Nah, untuk F2, karena ini bangun yang ada adalah segitiga, maka untuk mencari luasan segitiga, kita bisa menggunakan rumusan setengah alas kali tinggi, atau kalau ini kan susah bacanya, kita bisa tegakkan bangun ini dulu. Nah, setengah alas kali tinggi, di mana alasnya adalah di sini
alasnya kita katakanlah X, dan tingginya kita katakanlah Y. X itu adalah P2 ini dikurangkan dengan P1, karena kan yang kita butuhkan cuma segini. Nah, ini kan X. Yang kita butuhkan cuma X, sedangkan P2 itu panjangnya segini. Ini aja, kita TU. Nah, P2 itu panjangnya full dan X itu cuma segini. Maka mencari X kita bisa mengurangan dengan P1. P2 dikurangi P1. Nah, ini P2 dikurangi P1 ini merupakan alas dan ketinggian Y itu sama dengan H pintu. Maka dikali H pintu. Maka rumusnya adalah setengah dalam kurung P2 min P1 dikali H pintu. Nah, kita tinggal hitung dengan Excel dan dapatnya ada 0,8 ton per meter. Artinya, gaya F1 di sini itu adalah besarnya sebesar 3,66 ton untuk 1 meter. 1 meter ini apa? Ini adalah lebar. Kita bahas nanti. Nah, kemudian untuk F2 adalah 0,8 ton per meter. Nah, untuk penempatan gayanya sendiri, karena untuk persegi, titik beratnya adalah ini, yaitu adalah 1/2 dari H pintu. Dan untuk segitiga, ini adalah 2/3 ya, harusnya salah. 2/3 dari engsel, atau dari sini, kalau dari sikunya itu adalah 1/3, maka untuk jaraknya bisa kita hitung dengan 1/2 dikali dengan H pintu ini. 1/2 adalah ini, yaitu gini. Atau 1/2 dikali H pintu. Dan untuk yang ini sama, kita 2/3 dikali dengan H pintu. Maka dapatnya 1M, 1 meter, dan 0,75 meter. Nah, setelah kita mendapatkan gaya-gaya yang terjadi, maka kita bisa menghitung berapa sih gaya F yang kita butuhkan di sini. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita bisa ambil hanya gaya dan pintunya saja. Nah, karena gaya itu bisa digeser secara lurus dalam arti ini bisa digerakkan maju mundur. Maka ini kita bisa geser tempatnya di sini, dan ini juga kita bisa geser di sini. Nah, bagaimana cara menghitung F? Di sini kita bisa mengingat mengenai materi mekanika rekayasa, di mana di sini kita misalkan, kita misalkan punya batang cantilever, karena di sini adalah tumpuan, karena engsel itu kan merupakan tumpuan. Nah, maka di sini kita gambar sebagai tumpuan. Maka kita bisa menggunakan rumus ini, sigma momen sama dengan 0. Atau sigma momen di titik ini itu adalah 0. Atau karena ini F atau gaya yang kita butuhkan harus lebih dari F1 dan F2 agar ini bisa kita angkat berputar seperti ini. Nah, karena momen itu adalah gaya yang berputar, maka ini kita bisa simpulkan seperti ini. Nah, gaya F ini harus lebih besar dari F1 dan F2 agar harus lebih besar secara momen ya, agar bisa dibuka. Maka kita bisa pakai persamaan sigma momen lebih besar dari 0. Dan berapa untuk sigma momen? Nah, di sini untuk F1 ya gampangnya kita pakai ini,
Nah, gaya yang terjadi adalah momennya adalah berputar searah jarum jam, maka ini adalah positif F1 dikali dengan, karena ini setengah dari 1,5 meter, maka panjangnya adalah 0,75 meter. Kemudian untuk F2, 2/3 dari 1,5 itu adalah 1 meter. Nah, ini 1 meter dan ini adalah 0,75. Kita tambahkan dulu untuk presisinya. Nah, maka untuk F2 karena gaya momennya sama, maka kita searah jarum jam, maka lambangnya adalah positif. Plus F2 dikali dengan 1 meter. Kemudian untuk yang terakhir adalah F, di mana F ini berputar berlawanan jarum jam, maka simbolnya adalah negatif. Min F dikali dengan panjang total pintu adalah 1,5 meter. Nah, maka F kali 1,5 meter. Nah, ini tinggal kita operasikan secara matematika sederhana dan bisa didapat F-nya yaitu 2,36 ton per meter. Nah, F-nya ini harus lebih besar ya. Harus lebih besar dari 2,36 ton per meter. Nah, apa artinya ton per meter? Di mana sebenarnya satuan dari F itu adalah hanya ton. Nah, di sini kita punya lebar pintu. Nah, lebar pintu dari pintu air ini yaitu adalah 1 meter. Maka kita bisa kalikan gaya ton per meter dengan lebar pintu ini. Maka 2,36 dikali dengan 1. Misalkan ini adalah 2 meter. Misalkan ini saya panjangkan. Pintunya itu lebarnya adalah 2 meter. Nah, maka di sini adalah 2. Maka untuk lebar pintu 2 meter, F-nya adalah F yang kita dapat dari perhitungan tadi dikali dengan lebar pintu. Nah, berarti untuk lebar pintu 2 meter, F-nya harus lebih besar dari 4,72 ton. Nah, sampai sini kita sudah bisa menemukan berapa sih besar F yang dibutuhkan. Nah, sekian. Terima kasih.